Halo, nama saya Meliana Pestiadi dengan NIM 2002-0107-2181, kelompok 5, tugas 2 dari UAS Pengantar Akuntansi 1, kelas MJ 101, Universitas Cyber Asia. Izinkan saya untuk menjelaskan rumusan masalah. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian kecurangan dan pengendalian internal. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami pengertian kas dan pentingnya pengendalian arus kas. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, pengendalian dana kas kecil atau petty cash, dan pencatatan transaksi. Yang keempat, untuk mengetahui dan memahami penggunaan rekening bank dalam kaitannya dengan pengendalian kas. Yang kelima, untuk mengetahui dan memahami rekonsiliasi bank dan ayat jurnal yang diperlukan. Yang keenam, untuk mengetahui dan memahami bagaimana kas disajikan dalam laporan posisi keuangan. Gambaran mengenai prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, pengendalian dana kas kecil atau petty cash, dan pencatatan transaksi. Prosedur penerimaan kas. Yang pertama, harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi penerimaan dalam kas. Setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. Yang kedua, adanya pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Yang keempat, pencatatan kas diadakan setiap hari. B. Prosedur pengeluaran kas. Yang pertama, semua pengeluaran uang menggunakan cek atau transfer bank, kecuali untuk pengeluaran kecil yang dibayar dari kas kecil atau petty cash. Yang kedua, adanya kas kecil yang diawasi dengan ketat. Yang ketiga, pembayaran hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti atau dokumen yang lengkap dan dapat menggunakan sistem voucher. Yang keempat, adanya pemisahan fungsi antara pengumpulan dokumen pendukung, pengeluaran, penulisan cek, penandatanganan cek, dan pencatatan pengeluaran kas. Yang kelima, adanya audit internal dengan jangka waktu yang fleksibel. Yang keenam, membuat laporan kas harian. C. Pengendalian kas kecil. Pencatatan kas kecil menggunakan dua metode, yaitu metode impress dan metode fluktuasi. Untuk metode impress, jumlah rekening harus selalu tetap. Pengisian kembali kas kecil dilakukan oleh kasir kas kecil dengan meminta pengisian kembali sesuai dengan jumlah kas kecil yang telah dikeluarkan. Pengisian kas kecil pada akhir periode perlu dilakukan karena pencatatan pengeluaran dilakukan pada saat pengisian kembali. Pencatatan transaksi metode impress. Contoh pencatatan kas kecil dengan metode impress adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2021, kas kecil di debit sebesar 5 juta, kas di kredit sebesar 5 juta. 2 Januari 2021, beban angkut sebesar 800.000. 3 Januari 2021, beban telepon di debit sebesar 250.000, beban listrik di debit sebesar 350.000, beban air di debit sebesar 150.000. 10 Januari 2021, beban konsumsi di debit sebesar 2 juta. 15 Januari 2021, beban perlengkapan kantor sebesar 750.000. 25 Januari 2021, beban penjualan sebesar 500.000. Dan tanggal 31 Januari 2021, kas di kredit 4.800.000. Yang kedua, prosedur metode fluktuasi. Saldo kas kecil bersifat tidak tetap atau berfluktuasi sesuai dengan pengisian kembali atas pengeluaran kas kecil. Yang kedua, pencatatan langsung dilakukan seiring dengan adanya pengeluaran kas. Pencatatan transaksi metode fluktuasi. Contoh pencatatan kas kecil dengan metode fluktuasi adalah sebagai berikut. 1 Januari 2021, kas kecil di debit sebesar 5 juta, kas di kredit sebesar 5 juta. 2 Januari 2021, beban angkut sebesar 800.000, kas kecil di kredit sebesar 800.000.
3 Januari 2021, beban telepon di debit sebesar 250.000, beban listrik di debit sebesar 350.000, beban air di debit sebesar 150.000, kas kecil di kredit sebesar 750.000. Dari mana sebesar 750.000? Karena penggabungan dari beban telepon, beban listrik, dan beban air. 10 Januari 2021, beban konsumsi di debit sebesar 2 juta, kas kecil di kredit sebesar 2 juta. 15 Januari 2021, beban perlengkapan kantor di debit sebesar 750.000, kas kecil di kredit sebesar 750.000. 25 Januari 2021, beban penjualan di debit sebesar 500.000, kas kecil di kredit sebesar 500.000. 31 Januari 2021, kas kecil di debit sebesar 5.500.000 dan kas di kredit sebesar 5.500.000. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.